warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan aku guys. Hai. Nah, di videoku kali ini seperti biasa guys. Sekarang itu sudah jam 5 kurang seperempat. Nah, ini guys jam 5 seperempat. Di sini itu sudah gelap ya. Karena cuacanya itu cuaca dingin, makanya terlihat gelap dan ini mau tak nyalakan lampunya ya. Nah, ketika kita sudah menyalakan lampu kan terang ya, maka dari itu kan guys, kalau nggak nyalakannya lampu nggak kelihatan, gelap seperti malam. Dan ini di dapur juga mau tak nyalakan. Nah kayak gini guys. Dan sekarang seperti biasa, kalau sudah jam 5 kan tadi kan jam 5 seperempat ya, mau persiapan masak. Oke, ikuti terus videoku aktivitas di dapur ini ya guys, jangan lewatkan, tonton terus sampai selesai. Nah ini guys, mau persiapan masak. Aku mau nyuci sayur dulu ya. Dan ini sayurnya Choisan yang sudah tak rendam tadi. Dan ini juga ada udang. Tadi siang kan tak keluarkan dari kulkas ya, makanya biar meleleh esnya. Dan sekarang aku mau nyuci sayur. Mau tahu apa persiapan untuk masak nanti malam, apa saja yang aku siapkan di sore hari ini guys ya. Ikuti terus videoku. Ini harus pakai air anget lah ya, karena dingin banget. Hari Minggu aku itu tetap bekerja terus guys, nggak ada libur ya. Meskipun di Indo sana besok kan hari Lebaran, hari Raya Idul Fitri, tapi yang namanya kita di negara Hong Kong, di negara Cina, ya nggak libur guys, tetap kerja gitu loh. Kalau di Indo sana kan tanggal merah ya, liburannya kan pasti kan 2 mingguan. Tapi kan kalau di Hong Kong kan negara Cina ya, negara Cina kan ya nggak ada libur guys, terkecuali hari raya Imlek itu baru ada libur itu guys. Karena mayoritas orang Hong Kong kan ya agamanya kan agama apa itu namanya, Buddha atau gimana sih, Buddha ya. Beda kalau orang Indo kan mayoritas agamanya kan ya kebanyakan ya Muslim ya guys, makanya cuman kalau kita berada di negara orang itu ya tetap kita bisa puasa, tapi nggak semua majikan itu tuh memperbolehkan kita itu puasa kayak gitu guys, terus sholat itu tuh nggak guys, nggak semua majikan itu memperbolehkan. Temen aku aja nggak boleh sholat, nggak boleh puasa guys. Kalau orang Cina kan ya begitulah guys, dia kan nggak tahu ya. Kalau orang Muslim kan kalau mau Lebaran kan hari Ramadan kan pasti kan puasa 1 bulan kayak gitu kan. Kalau orang Cina nggak tahu lah ya. Terus ketika dia tahu, masa nggak makan, masa nggak boleh makan, nanti kalau lapar gimana, kayak gitu guys. Makanya nggak boleh. Dan sekarang aku mau motongi ini kaki udang ya. Nah ini guys udangnya, ini cuman beberapa biji saja. Kenapa ya, ini kan setengah kilo ya guys, setengah kilo cuman segini saja. Ada berapa biji ini, 1, 2, 3, 4, 5, 11 biji guys, gede-gede ini segini. Nah udangnya kita potongi kakinya ya, sama ini
ya, bagian sini sama kaki-kakinya ini nggak perlu dikupas guys. Kayak gini saja. Nanti menunya ya, ini ada sayur coisam, ada udang, terus tadi aku beli daging sapi ya guys, daging sapi sedikit saja belinya, cuman yang makan kan bertiga ya. Terus nanti daging sapinya mau tak iris tipis-tipis, tak masak sama paprika kayak gitu guys. Nah kayak gini kan kakinya sudah nggak ada lah ya, jadi cantik kayak gitu guys. Kalau ada kakinya nanti kalau dimasak ditaruh di piring itu nggak cantik, apalagi nanti susah cara ngupasnya ya kalau makan. Seperti itu guys. Kalau ini kulitnya dibuang nanti rasanya nggak manis guys, kayak gitu. Jadi rasanya berbeda ya kalau kulitnya ini loh, kulit udang ini kalau dibuang. Ini cuman kakinya saja yang dibuangi biar nggak ribet nanti makannya kayak gitu loh. Ada yang gede, ada yang besar, ada yang gede, ada yang besar, ada yang gede, ada yang kecil ini guys. Biasanya hari Minggu kan Pak Bos kan beli stik daging sapi ya, tapi karena kemarin Pak Bosnya kan nggak beli duluan, jadi kan nggak ada, makanya ya sudah aku sendiri saja yang beli. Tapi aku belinya cuma daging biasa itu guys, yang dimasak kayak gitu kan. Nah jadi segini guys, segini tuh cukup untuk bertiga ya, jangan terlalu banyak-banyak, malah nanti nggak habis. Kita cuci. Seperti biasa, nanti bumbunya itu tuh simple saja guys ya, saus tiram, kecap asin, nanti tak kasih saus yang pedas kayak gitu sudah. Dan sekarang aku mau ambil daging sapinya yang di kulkas ya. Nah ini daging sapinya aku beli yang kayak gini guys. Ini harganya nah 39,90 sen ya. Ya kurang lebihnya $40 seperti itulah guys. Harganya ya kurang lebih 80.000. 80.000 cuman segitu saja. Tapi kalau dimasak untuk 3 orang ya cukup lah ya. Dan sekarang mau tak iris ya. Mau tak cuci dulu guys. Nah sebelum diiris kita cuci ya. Setelah dicuci kita iris seperti biasa ngirisnya ya, tipis-tipis boleh,
agak tebelan juga boleh. Nah kayak gini saja, sesuai selera saja ya. Daging sapi ini kalau ditumis nanti jangan terlalu lama-lama guys. Kalau terlalu lama nanti kan rasa teksturnya itu tuh keras banget kayak gitu. Makanya kalau daging sapi itu kalau ditumis jangan terlalu lama-lama. Kayak gini saja. Nanti ini mau tak bumbui ya. Bumbunya seperti biasa, saus tiram, kecap asin, lada bubuk seperti itu guys. Terus tak kasih minyak wijen, terus tepung maizena. Sudah gitu saja. Nah ini jadi segini guys. Kita taruh di mangkok sini. Nah segini sudah cukup. Kita bumbui. Nah ini lada bubuk ya guys. Nah ini saus tiram, dan ini minyak wijen, terus ini kecap asin. Tak kasih sedikit kecap manis guys, karena nggak punya kecap yang hitam itu ya. Terus ini tepung maizena ya. Nah kita campur aduk seperti ini, dimarinasi lah ya. Nah tadi kan tak kasih kecap manis ya. Kecap manis kan warnanya kan agak hitam sedikit, makanya tak campuri kecap manis. Biasanya kan nggak tak kasih kecap manis ya, karena nggak punya kecap yang hitam. Nah kayak gini kan cantik guys warnanya. Terus kita simpan dulu ke dalam kulkas ya. Nanti kalau sudah waktunya masak kita keluarkan lagi. Nah tadi daging sapinya sudah tak simpan ke dalam kulkas. Sekarang kita mau menyiapkan paprikanya ya. Paprikanya kan sudah tak cuci, tinggal ngiris gitu saja guys. Daging sapinya nanti juga mau tak masak sama paprika ya. Biar ada tambahan warnanya nanti kalau ditumis biar cantik. Nanti kalau menumis bumbunya cuman tak kasih bawang putih sama merica yang disangrai itu guys. Seperti ini mericanya. Nah kayak gini loh. Ini kan masih utuh ya. Nanti kalau dimasakkan dikasih apa itu namanya, pokoknya diputar-putar kayak gini loh guys, kayak orang Amerika itu loh. Nah, kayak gitu. Dan ini paprikanya ya, ini sudah tak cuci guys, tinggal ngiris gitu saja. Kemarin kan mau masak paprika tapi nggak jadi guys, soalnya kan sudah banyak banget. Nah ini sudah tak cuci. Paprikanya kan adanya cuman warna merah sama hijau lah ya. Ini nggak tahu nanti semua apa enggak ya, soalnya ya kelihatannya banyak banget. Cuma diiris gini saja guys. Nah jatuh. Nanti kan cara masaknya, daging sapinya ditumis dulu ya. Kalau sudah ditumis terus diangkat dulu daging sapinya. Setelah daging sapi sudah diangkat baru ditumis bumbunya, bawang putih sama ini ya, bawang putih. Kalau sudah harum dimasukkan ini paprikanya biar empuk dulu. Setelah empuk baru masukkan, kalau sudah mateng paprikanya dimasukkan daging sapinya, dioseng-oseng gitu saja, sudah diangkat taruh di piring. Begitu saja guys. Masak daging sapi itu tuh kalau orang Cina simple banget. Kayak gini irisnya. Ini kayaknya semua saja lah nanggung. Irisnya jangan terlalu besar-besar ya. Nah kayak gini saja. Kita taruh di piring sini ya. Kenapa tak taruh piringnya kayak gini guys? Biar nanti kalau dipanasi enak kayak gitu loh. Kan
kalau kita ditaruh di meja kan dikasih alat pemanas makanan itu kan, makanya tak taruh piring kayak gini kan, kayak gitu. Nah jadi satu piring nanti sudah cukup buat 3 orang saja lah ya guys. Dan hari ini pun nggak perlu masak sup ya. Hari ini aku nggak masak sup guys. Kenapa nggak masak sup? Besok sajalah ya. Dan sekarang aku mau nyuci ini tempatnya. Sudah begitu saja guys persiapan masaknya, cuman menyiapkan ya. Daging sapinya mau tak masak sama paprika, terus udangnya nanti juga tak masak sama kecap lah ya. Oh iya, tadi aku belum mempersiapkan ada daun bawang ya di kulkas. Mau tak persiapkan untuk masak udang guys. Udangnya nanti tak kasih daun bawang biar enak. Masakan Cina itu sebetulnya itu tuh simple guys, nggak ribet. Tapi kalau nggak tahu cara masaknya ya susah ngomongnya kayak gitu. Sekarang aku tak ambil daun bawang dulu ya. Nah ini daun bawang ini sudah tak cuci bersih guys, makanya tinggal ngiris gitu saja. Sekarang kita iris ya. Kita taruh di piring sini. Oh iya, nanti juga aku mau mempersiapkan bawang putih untuk bumbunya juga ya. Nah ini guys, bawang putihnya kan aku sudah tak kupasi, tinggal ngambil gitu saja ya, jadi enak tuh guys. Sekarang kita ngiris daun bawangnya dulu ya. Daun bawangnya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya, cuma gini saja lah. Nah, pokoknya panjangnya seginilah ya. Musim dingin itu tangan itu terasa kaku guys, soalnya kan kita kan megang air kayak gini kan, jadi segini saja sudah cukup ya. Megang air, terus-terusan, jadi tangan kan dingin banget. Dan ini aku mau ngiris buat merebus apa itu namanya, sayur choisam alias sawi ya. Seperti biasa kan kalau orang Cina kan masak sawi itu cuma direbus gitu saja guys, dikasih jahe. Makanya setiap hari itu tuh harus membutuhkan jahe ya guys. Jahe itu adalah bumbu pokok. Nanti kalau masak daging sapinya nggak tak kasih jahe guys. Sepertinya kayak gitu kalau orang Cina. Kalau masak daging sapi sama paprika ditumis kayak gitu nggak perlu menggunakan jahe. Cuman bawang putih sama yaitu merica hitam guys, kayak gitu. Dan ini nanti buat bumbu daging sapi sama udang saja lah ya. Cuman dikeprek kayak gini, setelah dikeprek nanti dicincang halus ya. Pokoknya bumbu masakan Cina itu simple banget.
sisanya sudah. Nah, segini guys. Simpel banget persiapan masaknya. Karena waktu makannya juga masih lama ya guys. Nanti aku mau mempersiapkan mejanya dulu, dan nanti masak nasinya nunggu jam 6 guys. Sekarang kan ya kemungkinan sekarang jam 5 lah ya. Jam 5 masih ada waktu 1 jam ya. Aku tak mempersiapkan mejanya dulu. Setelah itu ya tinggal istirahat lagi guys. Soalnya kan ya nggak perlu masak yang lain lah ya, cuman sesimpel itu masaknya. Mohon maaf kalau dikala pas masak nggak bisa bikin video guys, soalnya kan ya faktor waktu guys, waktunya itu mepet banget. Contoh beginilah ya, majikan perempuan itu kan pulangnya itu tuh jam 7, tepat jam 7 lah ya. Jadi itu majikan datang terus aku langsung masak kayak gitu guys. Jadi kalau mau pegang kamera harus menata apa itu namanya HP-nya, tak buat video, jadi nggak ada waktu guys, makanya nggak bisa memvideo pas lagi masak kayak gitu. Kalau pas masak kita memvideo kan harus memposisikan videonya kan kayak gitu kan repot lah ya. Jadi malah nanti aku dimarahin majikan. Ya mendingan ya udahlah nggak usah bikin video masak-masak dulu. Nanti saja kalau kita di rumah sendiri kita masak, kita video kan kayak gitu. Kita kan ya kalau misalkan kita di Indo kan ya bisa lah kita masak masakan Cina kan kayak gitu kan. Tapi cuman bikin videonya kan di rumah sendiri kan kayak gitu guys. Nah ini bumbu bawang putih sama jahenya mau tak simpan lagi ke dalam kulkas ya. Sekarang kita beresin dulu ya. Nah, sudah beres. Terus aku lanjut mau mempersiapkan meja. Seperti biasa kan mejanya kan harus dilapisi plastik dulu dan alat pemanas masakan kan kayak gitu guys. Beserta mangkok dan piringnya. Nanti kalau sudah jam 6 baru masak nasi guys. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itulah guys persiapan masak hari ini ya, di hari Minggu. Nah kayak gini guys. Oke, videonya tak akhiri dulu ya guys. Cukup sekian dulu aktivitasku di sore hari ini. Dan jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe agar channel saya ini bisa berkembang dan tambah maju lagi. Aku pun juga lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video yang aku bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.